Assalamualaikum hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Solawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum lanjut kepada pembahasan, alangkah baiknya bantu channel ini supaya cepat berkembang, yaitu dengan cara tekan tombol subscribe, like dan komen supaya saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten Islami lainnya. Hujan adalah proses kondensasi uap air di atmosfer menjadi butir air yang cukup berat untuk jatuh tiba di daratan. Dalam Islam, jika ditelaah lebih jauh, hujan merupakan karunia dan hikmah luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali hujan yang turun dari langit merupakan hujan yang ditunggu-tunggu, terutama untuk para petani, yang berbulan-bulan sebelumnya merasa kesulitan air dan mengalami kekeringan. Namun, sebagian orang ketika hujan datang akan mengeluh karena menghalangi pekerjaan di luar rumah. Berdasarkan dari berbagai sumber, berikut ini sejumlah hikmah dan manfaat hujan dalam pandangan Islam. Ke-1, hujan adalah berkah. Dalam Al-Quran terdapat ungkapan bahwa hujan adalah berkah. Hal ini sebagaimana difirmankan dalam kitab suci Al-Quran dalam Quran Surat Qaf ayat 9, yang artinya, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Dari ayat di atas, kita mengetahui bahwa Allah menurunkan hujan sebagai rahmat-Nya sesuai dengan kebutuhan seluruh makhluk-Nya. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu cukup bagi makhluknya. Hujan turun sebagai bentuk dari keseimbangan alam yang Allah ciptakan. Dengan turunnya hujan, air di bumi akan terpenuhi bagi seluruh makhluknya. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 11, Allah berfirman, yang artinya, dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur. Begitu juga dunia diciptakan dengan penuh keseimbangan. Berkaitan dengan poin sebelumnya, di mana Allah menurunkan hujan sesuai kadar perhitungannya, maka kita bisa mengambil hikmah bahwa dunia dan seisinya diciptakan dengan seimbang. Tidak ada kelebihan atau kekurangan yang diberikan Allah. Jika memang ketika hujan terjadi banjir atau bencana alam, bisa dipastikan bahwa itu adalah hasil dari kerusakan yang dilakukan manusia itu sendiri. Kedua, sebagai alat bersuci hamba-hamba Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersabda dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 11 yang artinya, ingatlah, ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Ketiga, sebagai pengingat bagi manusia, dalam hadis dikatakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu khawatir pada saat muncul mendung, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana riwayat yang dinukilkan Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, yang artinya, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat mendung atau angin, maka raut wajahnya pun berbeda. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, jika orang-orang melihat mendung, mereka akan begitu girang. Mereka mengharap-harap agar hujan segera turun. Namun berbeda halnya dengan engkau. Jika melihat mendung, terlihat wajahmu menunjukkan tanda tidak suka. Beliau pun bersabda, wahai Aisyah, apa yang bisa membuatku merasa aman? Siapa tahu ini adalah azab, dan pernah suatu kaum diberi azab dengan datangnya angin. Setelah itu, kaum tersebut, yaitu kaum Ad, sekian penjelasan azab dari saya. Mereka mengatakan, mohon maaf ini apabila ada salah yang akan menurunkan hujan kepada kita. Hidayah, hadis riwayat Bukhari dan warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dikata. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.